Bagi para sopir truk, pengendara malam, dan jutaan pemudik, jalur Pantura bukan sekadar aspal sepanjang 1000 km yang menghubungkan barat dan timur Pulau Jawa. Jalur ini adalah ruang bagi cerita-cerita yang menantang nalar. Mulai dari penampakan kuntilanak di pinggir hutan, mitos kerajaan gaib, hingga fenomena higway hipnosis, sebuah kondisi ilmiah di mana pengemudi berhalusinasi akibat kelelahan ekstrem dan pandangan yang monoton. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa aura mistis di jalur ini terasa begitu pekat dan berat? Jawabannya tidak hanya ada di dunia gaib. Jawabannya terkubur sedalam beberapa meter di bawah lapisan aspal yang Anda lewati setiap hari. Di sana, di bawah deru mesin kendaraan modern, ada ribuan nyawa yang terpaksa melepas napas terakhir mereka pada tahun 1808. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah sejarah berdarah. Kita harus kembali ke masa 2 abad yang lalu. Hindia Belanda saat itu sedang berada dalam situasi genting. Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis, berhasil menduduki Belanda untuk mengamankan wilayah jajahan berharga di Nusantara dari serangan pasukan Inggris yang super kuat. Napoleon mengirimkan salah satu jenderal terbaiknya ke Jawa, namanya adalah Herman Willem Daendels, tiba di Batavia pada tahun 1808. Daendels membawa tugas utama, pertahankan Pulau Jawa dengan cara apapun. Masalahnya, armada laut Inggris menguasai lautan Nusantara. Transportasi laut antar kota di Jawa lumpuh total. Jika Inggris menyerang, pasukan Daendels tidak akan bisa bergerak cepat. Dari sinilah muncul ambisi gila Daendels, membangun sebuah jalan raya raksasa yang membentang dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Proyek ini dinamakan De Groot Postut atau Jalan Raya Pos, sebuah mega proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu yang sangat mustahil, hanya 1 tahun. Pada awalnya, Daendels menyiapkan dana untuk memberi upah kepada para pekerja. Namun, uang tersebut habis dikorupsi oleh para pejabat lokal dan bupati, atau memang tidak pernah sampai ke tangan yang tepat. Ketika dana habis, watak asli Daendels keluar. Proyek ini diubah menjadi sistem kerja paksa tanpa ampun yang kita kenal sebagai kerja rodi. Ribuan rakyat pribumi dipaksa keluar dari kampung halaman mereka tanpa peralatan modern, hanya bermodalkan cangkul, beliung, dan tangan kosong. Mereka dipaksa membelah gunung batu, membabat hutan belantara yang belum pernah dijamah manusia, dan membuat jalan melintasi rawa-rawa yang beracun medan. Yang paling mengerikan salah satunya adalah Alas Roban dan Cadas Pangeran Sumedang. Di tempat-tempat inilah petaka terbesar terjadi. Para pekerja tidak hanya bertarung melawan kerasnya batu cadas dan pepohonan raksasa, tetapi juga melawan kelaparan, siksaan mandor Belanda, gigihan binatang buas, dan wabah penyakit malaria yang mematikan. Berapa korban jiwanya? Catatan resmi kolonial mungkin diperkecil, namun para sejarawan mengestimasi ada belasan hingga puluhan ribu nyawa yang melayang. Tragisnya, karena kejar target yang sangat ketat, tidak ada waktu untuk pemakaman yang layak. Jasad para pekerja yang meninggal kelaparan atau kelelahan seringkali langsung dikubur begitu saja di bawah tanah, yang sekarang menjadi pondasi jalan Pantura. Penderitaan massal, trauma mendalam, dan ribuan nyawa yang tak pernah pulang menciptakan sebuah memori kolektif yang sangat kuat bagi masyarakat sekitar jalur tersebut. Secara turun-temurun, kisah penderitaan leluhur ini bermanifestasi menjadi cerita mistis yang kita dengar hari ini. Aura berat yang dirasakan para pengemudi saat melewati titik sepi seperti Alas Roban, jembatan-jembatan kuno, atau area tikungan tajam, seolah menjadi pengingat tak kasat mata atas apa yang pernah terjadi di sana. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang medis dan ilmiah, jalanan Pantura yang lurus, monoton, dipadu dengan suhu udara yang panas di siang hari dan gelap gulita di malam hari, adalah pemicu sempurna bagi otak manusia untuk mengalami kelelahan visual. Ketika otak lelah, batas antara kenyataan dan halusinasi menjadi kabur. Itulah mengapa banyak pengemudi yang mengaku melihat bayangan melintas, padahal itu adalah sinyal lelah dari tubuh mereka sendiri. Hari ini, jalan raya pos yang digagas Daendels telah menjelma menjadi uratnya di perekonomian dan mobilitas utama di Pulau Jawa. Di atas keringat, darah, dan air mata para leluhur, kita sekarang bisa berkendara dan pulang ke kampung halaman dengan nyaman. Jalan ini adalah saksi bisu bagaimana sebuah modernisasi dibangun di atas pengorbanan yang luar biasa besar. Jadi, saat Anda berkendara melewati jalur Pantura nanti malam dan merasakan angin dingin yang tidak biasa,
Apakah Anda masih berpikir itu murni gangguan makhluk halus, ataukah itu cara sejarah mengingatkan kita pada mereka yang namanya terlupakan, namun jasadnya tertanam di bawah roda kendaraan kita? Bagaimana pengalaman Anda saat melewati jalur Pantura? Tulis cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik, share, dan subscribe di channel Misteri Mundi, agar kita bisa terus mengungkap tabir sejarah dan misteri dunia bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.